Banjir bandang dan longsor yang terjadi di Sumatera menyisakan memori pedih bagi para korban banjir termasuk anak-anak yang saat ini mulai kembali ke sekolah. Di PD Jaya Aceh masih banyak siswa yang mengalami trauma pasca bencana. Program pemulihan trauma atau trauma healing pun digelar agar siswa kembali bangkit dan bersemangat. Ya, sementara itu para perantau asal Jawa Tengah yang selama ini bekerja di Aceh kini telah dipulangkan. Mereka untuk sementara tinggal di kampung halaman sambil menunggu kondisi membaik pasca bencana. Di tengah derita dan trauma pasca bencana banjir bandang dan longsor, anak-anak korban bencana di PD Jaya Aceh ini mencoba bangkit. Mereka mengikuti program trauma healing yang diberikan oleh sekolah tempat mereka belajar. Trauma healing dilakukan karena sekolah melihat banyaknya anak-anak di sekolah yang masih termenung mengingat peristiwa memilukan yang menimpa keluarga dan kerabat mereka. Dan ternyata tak hanya para siswa, guru pun menghadapi kondisi yang sama, trauma akibat bencana. Meski pemulihan fisik pasca bencana masih berlangsung, langkah pemulihan mental anak-anak dinilai sama pentingnya dan tak bisa ditunda. Sekolah berharap dengan pemulihan trauma ini, para siswa dan guru bisa bersemangat kembali, meski saat ini mereka tinggal di pengungsian dengan segala keterbatasan. SMP Negeri 1 Merdu, kebanyakan siswa-siswi bahkan guru itu berdampak besar dengan keadaan di rumahnya. Rumahnya ada yang tenggelam, ada yang hilang, ada yang setengahnya lumpur. Masih 80% anak itu tidak bisa masuk ke rumah. Mereka masih di titik-titik pengungsian. Dan sekolah apa yang bisa kita bantu, kita sudah bantu semua. Ada sejumlah cara untuk bangkit dan memulihkan trauma pasca bencana. Bagi para perantau, pulang kampung adalah salah satu caranya. Seperti yang terjadi pada 53 warga Cilacap, Jawa Tengah yang menjadi korban banjir bandang dan longsor di Aceh. Mereka yang selama ini bekerja di sejumlah wilayah di Aceh dipulangkan kembali ke kampung halamannya. Mereka dipulangkan dengan menggunakan pesawat Hercules dari Bandara Takengon Aceh pada Sabtu menuju Jakarta. Mereka kemudian menempuh perjalanan darat dengan menggunakan bus hingga akhirnya tiba di kantor Kecamatan Majenang, Cilacap pada Minggu dini hari. Kedatangan mereka disambut gembira penuh haru oleh keluarga yang telah lama mengkhawatirkan kondisi para perantau ini. Pasca bencana, para perantau ini tinggal di pengungsian selama sekitar 3 pekan. Lalu di kampung itu satu 3 hari. Nah, setelah 3 hari kita langsung menuju ke kota. Jalan 2 hari 1 malam. Jalan kaki, Pak? Jalan Dari rumah Bapak ke kota? Ya. Kenapa jalan kaki, Pak? Jalannya rusak atau gimana? Putus. Putus semua? Rusak semua itu sampai Bintang namanya. Kota Bintang itu rusak semua itu. Selain Cilacap, 34 warga Brebes yang bekerja di Aceh dan menjadi korban bencana juga dipulangkan kembali ke kampung halamannya. Sebelum kembali ke rumah masing-masing, para perantau yang sebagian besar bekerja di sejumlah perkebunan di Aceh ini diperiksa kesehatannya. Tak hanya itu, para perantau ini juga mendapat uang saku sebesar 1 juta rupiah sembako dan bantuan lain sebagai bekal hidup sementara di kampung halamannya selama mereka tak bekerja. Sementara itu di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, warga korban bencana semakin bersemangat untuk bangkit dari keterpurukan pasca bencana, seiring rencana pemerintah membangun hunian tetap untuk mereka. Di lahan seluas 5,05 hektar di Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru, pemerintah akan membangun 227 unit hunian tetap untuk korban banjir bandang. Tak hanya di Tapanuli Selatan, hunian tetap juga akan dibangun di Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Kota Sibolga. Liputan CNN Indonesia.